Ya, tes. Selamat datang lagi. Kita masuk ke bab kedua ya untuk kali ini. Aku usahain di sini kita mulai untuk lebih fokus ke yang hal-hal penting aja. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri. Untuk bab yang pertama itu sudah ada videonya, jadi yang belum nonton silahkan tonton sesuai urutan biar belajarnya kita lebih enak. Jadi 1, 2, 3. Untuk di bab 2 ini kita sebenarnya cuma bahas 2 ya, yaitu tentang marketing dan juga public relation. Ini kedua ini adalah 2 pekerjaan di akomodasi perhotelan yang memiliki tugas masing-masing. Di sini mungkin videonya akan lebih singkat. Untuk relevansi di soal ujiannya kira-kira ini tetap keluar ya. Ini Kikaku Kyomu, Koho Kyomu, pengertiannya apa aja itu teman-teman harus tahu. Jadi Kikaku Kyomu, planning work atau marketing, ini kata kuncinya di ini ya teman-teman. Pekerjaannya marketing ini ngapain sih? Jadi ini Shukuhaku Puren atau Shukuhaku Plan. Ini planningnya. Jadi kedepannya itu kira-kira mau ngapain aja. Ini ada juga service Katsuyoshi, Shukuhaku Brand, Ikairi Brand, ngapain aja. Pokoknya yang plan-plan ini adalah pekerjaannya marketing. Teman-teman usahakan juga baca-baca ini. Jadi ini adalah contoh apa aja untuk marketing itu. Contohnya targeting nih, inbound tourist for overseas dan lain-lain. Ini dibaca-baca aja. Nah, ini banyak yang keluar ya. Ini Ichihaku Nishoku. Ini apa artinya? Jadi 1 malam 2 kali makan. Ini yang sudah aku pernah bahas di bab yang pertama itu ya. Jadi ini Yushoku ini artinya makan malam teman-teman. Ini polite atau kata sopannya dari Yoru Gohan. Jadi di dalam perhotelan itu kita makainya Yushoku dan Choshoku. Itu aja. Jadi ini pengertiannya ini 1 malam berarti dapat makan malam dan nanti breakfast ya, atau Choshoku. Terus BNB ini apa ini? Bedo and breakfast. Jadi ini adalah kalau di perhotelan ini yang paling umum ya teman-teman. Jadi kita menginap dan otomatis dapat breakfast. Ini yang paling umum di hotel. Dibaca-baca. Nah, ini untuk renpaku. Ini adalah istilah-istilah kayak gini, teman-teman juga harus hafal ya. Ini apa? Ini kayaknya muncul ya di soal ya. Renpaku ini artinya apa? Onaji Shokuhaku Shisetsude Nia
Hakui Juno, Renzoku Shita, Yokohaku Sashimasu. Jadi ini intinya kira-kira secara berurut-urut ya. Menginap secara berurut-urut lebih dari 2 malam. Kalau untuk bahasa Inggrisnya consecutive stay ini. Jadi pengertian ini, istilah ini teman-teman harus tahu. Terus walk in. Ini untuk teman-teman yang baru di perhotelan, walk in itu apa sih? Ya, jadi walk in itu adalah ini. Tanpa booking terlebih dahulu, tiba-tiba tamu datang. Jadi tidak ada reservasi sebelumnya. Ini. Terus Azukarikin, deposit ini teman-teman juga harus tahu. Ini muncul ya. Jadi sangat penting. Sabisuno Ryo Hoshyo Suru Tameni Shiharaiwa Reru Kinagaku Sashimasu. Jadi kata kuncinya ini. Membayar lebih ya. Deposit. Kemudian direct booking. Directo booking. Ini apa ini? Jadi ini adalah booking secara langsung. Teman-teman baca aja ini. Kemudian ada OTA ini, online travel agent. Ini istilah-istilah ini banyak yang keluar ya. Jadi pastikan untuk membaca. Ini adalah yang lewat travel agent. Terus fit. Ini apa? Free independent travel. Ini kayaknya muncul. Terus dynamic pricing ini soal menaik dan menurunkan harga ya, untuk mencapai apa ya, revenue yang maksimal. Teman-teman baca. All inclusive. Nah, ini adalah menginap all inclusive itu sudah di dalamnya itu udah, jadi kita bisa mungkin untuk beverage-nya kita bebas untuk minum, terus like snack kayak gitu biasanya. Untuk aktivitas-aktivitas seperti di spa itu udah termasuk ya. Jadi ini pastinya lebih mahal daripada kayak yang biasanya orang-orang menginap itu kayak B&B itu yang cuma dapat kamar dan breakfast ya. Jadi ini all inclusive ini udah termasuk semuanya. Terus repeat guest atau repeater. Jadi ini adalah repeater ya. Tamu yang menginap dan menginap lagi itu disebutnya repeater. Terus ada kado ritsu nih. Ini teman-teman baca aja. Kado ritsu ini adalah OCC, yaitu occupancy rate, atau kita sebutnya kalau perhotelan itu berapa banyak tamu yang menginap hari ini gitu. Terus ada ADR, average daily rates, ini teman-teman baca aja. Di sini ada banyak sekali istilah ya.
Jadi mungkin teman-teman bisa hafalin beberapa, terus coba lagi beberapa gitu. Ini tetap harus teman-teman baca ya, untuk pengetahuan. Revenue management, ini baca-baca aja. Oke, kita langsung ke public relation atau Kohogyomu. Jadi public relation ini ngapain aja? Ini kata kuncinya mungkin, bentar. Ini yang mengurusin tentang urusan publik. Jadi kayak yang menangani kayak website kayak gitu. Terus SNS. SNS itu kalau di Jepang itu adalah sosial media itu. Nah, ini ada managing the company website dan SNS management method. Nah, ini teman-teman baca nih tentang website ini pasti urusannya public relation. Ini nanti juga ada beberapa ini istilah ini. Website ono, desain, yang mendesain, dan Sukayasa ya susah ini cara penggunaannya kayak gitu. Ini mungkin ada beberapa yang keluar ya ini, kalau nggak salah itu. Oh iya, yang keluar itu intinya kayak perlunya mengupdate website ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan perlunya mengupdate soal website ini sesering mungkin ya jawabannya, bukan yang setahun sekali atau yang lainnya. Ini ada SEO. Ini semacam Google ya. Jadi yang mengurusin semua informasi-informasi tentang suatu hotel yang ada di Google, yang ada di media, sosial media, semua itu adalah urusan si public relation ini. Ini SNS no Unyo ho ho. Ini teman-teman baca aja, penting ya soalnya. Nah, ini ada regular posting ini yang di posting secara setiap hari atau reguler. Terus ada active communication. Itu artinya apa sih? Jadi mungkin ada, kalau ada pertanyaan dari calon tamu atau orang yang mau reservasi, nah kita harus aktif dalam membalas pertanyaan atau apa istilahnya yang ditanyakan oleh orang-orang tadi. Nah, untuk collaboration with the local communication ini biasanya kalau di Jepang pastinya Line, aplikasi Line. Ini teman-teman baca aja pokoknya untuk pengetahuan. Oke, kira-kira sampai sini dulu aja. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, ini di bab 2 ini sepertinya cukup singkat aja ya. Semoga teman-teman bisa terbantu untuk belajarnya.
dan lebih baik ya untuk kita sendiri untuk membaca ya, semua itu perlu dibaca, entah itu cuma untuk pengetahuan, apalagi yang udah aku tekankan kayak yang keluar itu hampir bisa dipastikan memang keluar, soalnya itu aja. Oke, dalam waktu dekat ini nanti aku bahas tentang ini ya, yang bab ketiga ini kalau nggak salah tentang apa ini. Nah, ini customer service. Ini nanti kita akan lebih fokus. Jadi cukup untuk video kali ini. Nantikan untuk video yang kedepannya ya.